Disiarkan langsung dari Grand Studio Metro TV. Inilah Opsi, opini dua sisi, berbeda pandangan tanpa saling menyalahkan. Dan dipandu oleh Alfiani Malik. Selamat malam para narasumber dan hadirin di studio juga pemirsa di rumah. Kedua tokoh terbaik Nahdlatul Ulama akan bertarung mengincar kursi memimpin Jawa Timur. Dukungan dan restu dari para kiai dan Nahdien menjadi magnet bagi kandidat. Benarkah pertarungan politik antara kedua kader NU akan membelah suara Nahdien? Ataukah justru memicu? Lantas bagaimana kemudian peta pertarungan dalam pemilihan pemimpin Jawa Timur? Inilah opini dua sisi malam hari ini, dilema suara Nahdlatul Ulama. Dan hadirin sekalian, langsung saya perkenalkan narasumber yang sudah hadir di studio Grand Metro TV pada malam hari ini. Ketua DPD Golkar Jatim Nusron Wahid. Kemudian Sekjen DPP PKB Abdul Qadir Karding. Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari. Dan Wakil Sekjen PBNU Mas Duki Badowi. Selamat malam para narasumber. Baik, tentu pertanyaan pertama saya berikan ke PKB terlebih dahulu. Bagaimana situasi di PKB saat ini? Masih menginginkan Khofifah untuk mundur dari pencalonan? Ya, jadi prinsip sejak para kiai menyampaikan surat dukungan dan meminta kepada DPP PKB untuk mencalonkan Pak Saifullah Yusuf, sejak saat itu sebagai partai yang dilahirkan oleh Nahdlatul Ulama dan para kiai, kami berkonsentrasi dan penuh komitmen untuk mendukung Pak Saifullah Yusuf. Per 2 hari lalu saya sudah menandatangani surat rekomendasi untuk Saifullah Yusuf untuk maju sebagai calon gubernur di Jawa Timur. Jadi Mbak Afiani, saya perlu menyampaikan bahwa kami sebenarnya ini awalnya sangat netral awalnya. Jadi tapi setelah tidak. 41 kiai sepuh yang representatif di Jawa Timur menyampaikan pendapatnya dan aspirasinya dengan surat tertulis dengan satu pertimbangan bahwa beliau meminta jangan sampai pengalaman pilgub-pilgub sebelumnya istilahnya terulang. Karena pengalaman pilgub sebelumnya itu kan memang pecah ya. Pak Saiful dengan Pak Karwo, Mbak Khofifah kami dukung. Jadi PKB itu mendukung lagi 2 kali Ibu Khofifah dan mungkin masyarakat Jawa Timur memang menginginkan Bu Khofifah jadi Menteri Sosial. Itu yang menginginkan Pak Jawa Timur atau Muhaimin Iskandar? Oh tidak. Jadi sesungguhnya para kiai itu menginginkan antar kader NU ini bagi tugas. Nusron di BMP.TKI, Mbak Khofifah Menteri Sosial itu bukan kurang mulia apa. Sudah di atasnya itu tinggal presiden dan wakil presiden. Oke. Nah, gubernur ya kita kasih Pak Saifullah Yusuf atau kader-kader lain. Saya tanya dulu Pak Badowi, benar memang kiai struktural di NU juga menginginkan Saifullah Yusuf yang maju di luar dari Khofifah? Ya, secara pribadi saya sebenarnya melihat 2 hal Mbak ya. Di satu sisi memang kami galau ya di bawah ya, karena pengalaman-pengalaman yang selama ini ada, umat di bawah itu terimbas oleh friksi politik ya. Dan itu mudah-mudahan tidak terjadi pada pilkada yang akan datang. Di Jawa Timur itu 47 juta lebih penduduk di Jawa Timur, itu saya kira mayoritas NU. Dan jangan sampai urusan-urusan politik praktis itu kemudian mengganggu dan memecah belah persaudaraan-persaudaraan yang ada di dalam NU. Di satu pihak seperti itu. Tapi di pihak yang lain saya ingin katakan saya bangga. Karena seperti tadi yang dikatakan semula bahwa
yang akan maju itu adalah 2 kader terbaik Nahdlatul Ulama gitu ya. Yang satu adalah Bapak Saifullah Yusuf. Kita tahu Bapak Saifullah Yusuf adalah juga kader NU yang terbaik. Dia sudah punya pengalaman sedemikian rupa. Pernah jadi menteri, pernah jadi anggota DPR, pernah sekarang bahkan menjadi wakil gubernur. Artinya pengalaman organisasi dan politiknya juga sudah luar biasa. Jadi ini sangat membanggakan. Di pihak yang lain sebenarnya ada Ibu Khofifah. Ibu Khofifah juga tidak kalah membanggakannya buat kita semua. Dia adalah kader muslimat juga yang juga sudah lama melanglang karir politik, melanglang karir organisasi, semuanya membanggakan. Dukungan NU kemudian kemana dari antara Kalau dua tokoh yang membanggakan itu? Dalam konteks dukung-mendukung, kami ini dari PBNU tidak akan melakukan dukung-mendukung untuk saat ini, Mbak. Karena secara organisasi kami ini bukan partai politik gitu kan. Ya. Tetapi kami juga akan melihat sebenarnya bahwa bagaimana aspirasi yang berkembang di bawah. Tadi Bapak Abdul Qadir Karding mengatakan bahwa ada aspirasi kiai-kiai yang sudah melakukan dukungan seperti kiai dan NU Jawa Timur sudah, Pak. Ya, saya kira itu satu hal yang NU Jawa dinamika. Timur sudah mendukung Gus Ipul. Nah, gini artinya dinamika di bawah seperti itu, kami akan melihat yang terpenting buat kami adalah di PBNU itu bagaimana agar jangan terjadi sebuah kegaduhan-kegaduhan politik yang akan berimbas kepada terputusnya silaturahim tapi antar ada warga otoritasnya, Pak. Ada otoritas PBNU? PBNU juga punya otoritas dalam konteks memberikan pesan-pesan politik kenegaraan. Kita punya pesan seperti itu. Kita juga mempunyai otoritas untuk memberikan semacam surat edaran ya, surat edaran bahwa yang dimainkan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama itu adalah high politik ya. High politik itu artinya politik yang bagaimana kewarganegaraan itu terjaga dengan baik, karena pada dasarnya kalau high politik itu ada satu kaidah fikih yang menyatakan bahwa tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Jadi pemimpin itu yang penting itu bisa menyejahterakan rakyat. Rakyat jangan dikorbankan oleh suasana politik praktis. Itu saya kira yang paling pokok. Oke, baik. Sebelum saya ke dari dua narasumber lainnya, kita simak pernyataan dari Muhaimin Iskandar dan Khofifah Indar Parawansa berikut ini. Saya sudah sampaikan kepada Presiden bahwa ini satu-satunya provinsi yang NU-nya sangat kuat hanya Jawa Timur. Kalau bisa Bu Khofifah tidak usah diizinkanlah jadi menteri saja. Astagfirullahaladzim. Enggak, saya pikir ketika beliau men-state itu barangkali ada yang slip karena hak demokrasi. Saya meyakini bahwa Pak Muhaimin orang muda yang cukup menjunjung tinggi proses kesetaraan perlakuan. Dijawab astagfirullahaladzim, ada hak politik yang juga menempel di Khofifah. Iya. Jadi begini, kita sangat menyadari bahwa maju ke jadi gubernur itu hak politik, hak demokrasi seseorang. Dan Pak Muhaimin sebenarnya lebih pada substansi bahwa kalian ini orang-orang hebat NU ini bagi tugas lah. Eman-eman menteri sosial yang begitu ngurus umat banyak itu ditinggalkan hanya untuk Pilgub Jawa Timur. Toh masih banyak kader yang sedang ongoing proses menuju ke sana. Jadi sebenarnya di situ aja. Kami dengan Mbak Viva itu dulu pernah jadi anggota DPR dan ketua fraksi di PKB. Dan kita sudah membuktikan loyalitas kita kepada beliau 2 periode bahwa kita sudah mendukung total-totalan itu. Jadi yang kali ini jangan sampai kalah lagi itu yang dikatakan ngomongin. Kali ini karena permintaan Kiai dan NU Jawa Timur sebagian besar sebagai bagian konsekuensi sebagai partai yang tiap hari kampanye bahwa kita ini partai yang didirikan oleh Kiai, partai yang didirikan oleh NU. Masa kita harus mengingkari aspirasinya para Kiai? Saya kira itu tidak boleh terjadi. Saya tanya Mas Nusron, karena itu juga diklaim oleh Khofifah sudah mengumpulkan suara para kiai, para santri-santri, pesantren dan lain-lain. Alasan Anda mendukung Khofifah, kenapa? Golkar. Pertama, Golkar itu kan partai yang tidak menggunakan asas sektarianisme. Golkar itu partai yang nasionalis dan menjunjung pluralisme. Yang kita lihat itu adalah kualitas output daripada sumber daya manusia. Bukan latar belakang orang, bukan suara perorangan, tapi lebih mencerminkan bagaimana
kemampuan atau need achievement daripada orang tersebut dan figur tersebut. Kami melihat bahwa Ibu Khofifah itu orang yang punya strong leadership, punya kepemimpinan yang kuat untuk membawa cita-cita. Sebagaimana politik tingkat tinggi NU tadi disampaikan oleh Pak PBNU tadi adalah membawa tingkat kemaslahatan rakyat. Saya yakin figur itu lebih kuat di dalam diri Ibu Khofifah dibanding di Gus Ipul. Saya tidak mau menyebut yang lain dan kami nggak bisa membanding-bandingkan antara satu dengan yang lain. Nah, karena kita ini partai yang tidak menggunakan asas sektarianisme, maka kita ini partai terbuka dan welcome kepada siapapun. Kita pada periode yang lalu sudah juga sama-sama mendukung PKB, mendukung Saiful pada periode yang lalu. Tidak didukung oleh PKB, kita dukung. Nah, hari ini kita mendukung Khofifah. Jadi kita balikan aja ya. Nah, kita balikan. Nah, kenapa? Karena kami melihat bahwa selama perjalanan 5 tahun ini, Jawa Timur itu membutuhkan sosok figur yang clean dan sosok figur yang strong leadership. Dan di antara figur-figur yang ada itu, yang membawa harapan baru, perubahan baru, pencerminan baru, tata laksana baru, itu ada dalam diri Ibu Khofifah. Setidaknya inilah ijtihad kita untuk melakukan perbaikan demi kemaslahatan rakyat sebagaimana yang diinginkan oleh NU itu sendiri. Kebetulan saja Ibu Khofifah itu orang NU. Andai Ibu Khofifah itu bukan orang NU pun tetap kita usung. Kenapa? Karena kita melihat strong leadership-nya dan juga ada kemampuan mengorganisirnya dan efek determinasi resonansi politiknya juga tinggi. Oke. Itu yang sedang kita perjuangkan. Oke, baik. Saya harus jeda, kita lanjutkan saat lagi. Lalu bagaimana kemudian kekuatan dari poros para ulama, pesantren dan para kiai ini menjadi titik penentu siapa yang akan memimpin Jawa Timur nantinya. Tetaplah bersama kami di Metro TV.